Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bergabung kembali pada mata pelajaran PAI kelas 5. Adapun materi kita pada pertemuan ini adalah ikhlas beramal. Nah, sebelum kita membahas materi kali ini, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pengertian ikhlas. Tahukah kamu apa ikhlas itu? Bagaimana caranya agar kita mampu berbuat ikhlas? Apa contoh perbuatan ikhlas itu? Dan apa manfaat perbuatan ikhlas? Ikhlas dalam arti bahasa adalah bersih, jernih, dan murni. Sementara menurut istilah adalah beramal semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam bahasa umum yang dinamakan ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas maknanya bersih. Bersih dari kotoran hati seperti berat hati, terpaksa menginginkan sesuatu. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas atau tidaknya suatu perbuatan ada di dalam hati. Kata ikhlas sering dihubungkan dengan kalimat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala artinya hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perbuatan, pekerjaan, dan aktivitas baik diniatkan hanya karena Allah Ta'ala. Selanjutnya mari kita perhatikan dan kita baca firman Allah, yaitu surat Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Di dalam ayat di atas dinyatakan, menyembah Allah dengan ikhlas berarti melakukan ibadah sholat, ya, misalnya sholat, yaitu ibadah menyembah Allah. Ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah semata. Apabila kalian misalnya beribadah sholat dilakukan supaya mendapat pujian dari orang tua, atau supaya dipuji guru, atau supaya dipuji temannya, maka sholat yang demikian itu tidak termasuk beramal ibadah yang ikhlas. Jadi taat kepada Allah itu pun harus disertai dengan hati yang ikhlas. Jika tidak ikhlas, dikhawatirkan pahalanya akan kurang atau bahkan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Maka kalian ya melakukan amalan-amalan, ya, melakukan perbuatan baik, hendaknya ditanamkan dalam hati kalian perbuatan baik tersebut, ya, dilakukan karena ikhlas agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jangan karena ingin dipuji orang. Diterimanya suatu amal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu 1. Niat yang ikhlas, 2. Beramal dengan sebaik-baiknya, dan 3. Tidak menyebut-nyebut hasil amal baiknya. Dalam Islam, niat merupakan hal yang sangat penting. Apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor niat memang sangat menentukan diterima atau tidaknya amalan seseorang. Meskipun amalnya terlihat baik dan bagus,
Namun bila niatnya tidak ikhlas, maka itu akan sia-sia dan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Perhatikan pemaparan berikut ini. 1. Niat yang ikhlas. Dalam Islam, niat merupakan hal yang sangat penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim harus berdasarkan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Beramal dengan sebaik-baiknya. Niat yang ikhlas harus diikuti dengan amal yang sebaik-baiknya. Ketika seorang muslim mengaku ikhlas melakukan sesuatu, maka ia harus membuktikannya dengan melakukan perbuatan itu dengan sebaik-baiknya. 3. Pemanfaatan hasil amal kebaikan. Unsur ketiga dari hasil ikhlas berkaitan dengan pemanfaatan hasil yang diperoleh. Misalnya, menuntut ilmu. Setelah seorang muslim berhasil melalui 2 tahap keikhlasan, yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belajar dengan rajin, tekun, dan disiplin. Seorang yang berperilaku ikhlas tidak pernah sombong dengan keberhasilannya, serta tidak berputus asa ketika sedang mendapatkan kegagalan, tidak lupa diri ketika menerima pujian, dan tidak mundur ketika dihina, sebab dia berbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ikhlas dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika melakukan suatu pekerjaan, seperti ikhlas membantu kedua orang tua, membersihkan rumah, ikhlas membantu teman yang sedang membutuhkan, juga ikhlas ketika kita melakukan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai dan menyayangi orang-orang yang berbuat dengan ikhlas. Manfaat berperilaku ikhlas. Ikhlas sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku ikhlas memberikan banyak manfaat bagi pelakunya, antara lain sebagai berikut. 1. Diterimanya amal perbuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hidup jarang sekali merasa kecewa. 3. Dilapangkan darinya masalah yang sedang menghimpitnya. 4. Benteng dari godaan setan. Nah, itulah dia materi tentang perilaku ikhlas. Ikhlas sangat penting dimiliki oleh setiap kaum muslimin, karena dengan bersikap ikhlas menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya amal perbuatan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang yang berperilaku ikhlas pastinya akan mendapatkan kemudahan di dunia. Yuk, mulai dari sekarang kita biasakan berperilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini disebutkan ciri-ciri orang yang ikhlas adalah sebagai berikut. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita, meskipun ada orang yang memuji. Jadi kalau ada orang yang memuji, itu bukan yang kita harapkan. Gak apa-apa ada orang yang memuji, biarkan saja. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian itu bukan tujuan kita. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Misalnya puasa, cerita, wah saya ini lemes, saya puasa. Misalnya sholat tahajud, ya sholat malam, wah saya ngantuk semalam, saya sholat tahajud sampai malam. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Ya misalnya kalian puasa, aduh lapar, aduh haus, itu namanya mengeluh, berarti tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu tidak mengeluh. Nah, lawan dari kata ikhlas ini adalah riya. Nah, riya ini termasuk dalam perbuatan yang tercela. Nah, riya ini termasuk dalam perbuatan syirik kecil ya. Karena itu riya ini salah satu perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Jadi riya itu ketika dia beribadah, maka dia mengharapkan pujian atau imbalan dari makhluk Allah. Jadi dari sesama manusia. Nah, itu tidak boleh ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita beribadah, apa sih yang dilihat oleh Allah? Bukan karena bentuk fisik kita yang bagus, yang besar, ya, bukan. Atau misalkan wajah kita yang ganteng, yang cantik, bukan. Tetapi Allah melihat hati kita, keikhlasan di dalam diri kita. Jadi ketika kita beribadah, ketika kita ikhlas, maka itu yang dinilai oleh Allah. Tetapi kalau ada sebersit saja rasa riya, maka itu akan menjadi hangus, ya, amalnya hilang, pahalanya hilang. Itu hati-hati makanya. Nah, ikhlas beramal karena Allah itu maksudnya adalah melakukan ibadah ikhlas karena Allah. Jadi harus ikhlas ibadahnya, ya. Yang kedua, tanpa adanya paksaan. Jadi yang namanya ikhlas itu tidak dipaksa, tidak disuruh orang tua, tidak disuruh guru, semuanya datang dari diri sendiri karena ingin mendapatkan ridho Allah. Ya, setelah belajar tadi, maka hendaknya kita mempunyai sikap dan kebiasaan, yaitu sikap dan kebiasaanku deklarasikan, ya, insya Allah aku bisa, ya, atau aku akan selalu ikhlas mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.